Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM E 2019-2159 dengan kelas Ekonomi Syariah 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberi tanggapan video materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MAI selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Nah, video tanggapan kali ini berisi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum menginjak pada tanggapan saya akan sedikit menjelaskan bahwa pengangguran ini adalah masa di mana seseorang pada rentan waktu 16 sampai 64 tahun yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dalam video ini yang saya ingin tanggapi ada 3 poin, yaitu dari jenis pengangguran, kemudian tentang penyebab pengangguran, terus yang ketiga mengatasi pengangguran ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu jenis pengangguran. Pada jenis pengangguran ini Bapak Wadud menjelaskan jenis pengangguran ini ada 4, yaitu pengangguran siklis, pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Yang saya akan tambahi yang telah saya baca pada referensi saya, ada lagi yaitu pengangguran volunteer, yaitu biasanya orang-orang yang mampu atau memiliki keahlian untuk bekerja tetapi dia memilih untuk tidak bekerja. Orang-orang yang masuk pada pengangguran volunteer ini biasanya orang-orang yang baru saja mendapat harta warisan atau orang kaya baru. Yang kedua adalah tambahan tentang penyebab pengangguran. Di sini Bapak Wadud menjelaskan penyebab pengangguran ini ada 4. Nah, saya memiliki beberapa referensi tentang penambahan penyebab pengangguran. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan. Kenapa begitu? Karena beberapa orang yang berada pada garis kemiskinan jarang atau tidak mau keluar dari zona kemiskinan itu. Jadi dia hanya pasrah pada kemiskinan itu, jadi tidak mau berusaha. Yang selanjutnya adalah adanya PHK besar-besaran. Seperti pada COVID-19 ini banyaknya PHK besar-besaran yang terjadi pada beberapa perusahaan karena tidak bisa berjalan dengan semestinya. Yang selanjutnya adalah tempat tinggal yang jauh. Nah, kenapa begitu? Tempat tinggal yang jauh ini bisa dikatakan menjadi penyebab pengangguran apabila tempat tinggal ini jauh dari lapangan pekerjaan yang tersedia pada sebuah daerah tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pasar global. Mengapa pasar global? Karena persaingan pasar global itu sangat ketat. Nah, sedangkan kita dituntut untuk memiliki keterampilan lain seperti bisa bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, kemudian sekarang banyaknya pekerja asing yang bebas masuk ke Indonesia, yang pengurusan visa itu cepat. Sedangkan apabila kita ke luar negeri untuk menjadi TKI/TKW itu sangat susah atau sekarang malah dibatasi. Kemudian poin ketiga dalam tanggapan saya yaitu mengatasi pengangguran ekonomi konvensional. Pada materi yang diberikan oleh Pak Wadud menjelaskan tentang cara mengatasi pengangguran. Menurut saya ini ada tambahan karena saya membaca beberapa referensi, yaitu yang bisa dilakukan oleh negara. Yang pertama adalah kebijakan fiskal.
dalam kebijakan fiskal ini pemerintah dapat melaksanakan dengan cara mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu dengan menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga bank dan pinjaman, dan menyediakan kredit khusus atau sektor untuk kegiatan tertentu. Yang selanjutnya adalah kegiatan segi penawaran, yaitu mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, terus meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, terus kemudian yang terakhir adalah memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Jadi kesimpulannya, untuk mengurangi pengangguran ini pemerintah juga harus benar-benar ketat, meskipun pemerintah juga sudah berusaha. Sekian dari video tanggapan yang saya berikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.